Kiai-kiai MU kualat. Kalau nggak paham yang namanya santri ya tabayun aja, tanya gitu loh. Jangan menghina-hina. Saya tahu kok. Si itu Mahesa apa Saprudin loh. Oh, saya tahu kok anak ini bagaimana pola pikirnya, tahu kok. Tapi saya males nanggapin sampai itu si Mahesa itu. Males banget. Nggak layak untuk saya tangkap. Biar Gus Irfan mesti aja. Ya, Gus Irfan tanggapi deh. Siap. Gimana nih? Saya sebagai ketua Litbang Barisan Kesatria Nusantara, yaitu organisasi di bawah Kementerian Sosial Muklis, dan sebelahnya sini Bang Sandi, biar Gus Irfan sama Bang Sandi aja lah kalau urusan Mahesa, Oled, urusannya ya. ya. Dan sebelah saya adalah Bro Sandi Tumiwa, Ketua Kepemudaan Barisan Kesatria Nusantara. Maka kami harus menyikapi statement liar daripada Mahesa yang dalam bahasa kuno, bahasa Jawa kuno itu artinya kerbau. Fakta itu. Kerbau, orang Jawa itu kalau menasehati putra putrinya, cucunya itu jangan pelonga-pelongo koyok kebu. Jangan pelonga-pelongo seperti kerbau. Jadi Mahesa sering menggunakan diksi pelongo pada siapapun, termasuk sama kiai. Sebenarnya dia membicarakan dirinya sendiri kan itu. Selanjutnya saya akan membalas sebelum saya masuk ke tema ya. Kita ini khususnya netizen ini kan umumnya manusia itu kan, umumnya Indonesia ini kan literasi bacanya rendah. Maka orang-orang seperti Mahesa ini kadang-kadang digubris, apalagi di tengah kaum lemah gitu, dalam tanda kutip ya, isu soalnya apa itu bandingannya dengan kekuatan konglomerat kan gitu. Padahal kekuatan konglomerat itu juga ada harus sikap adil yang harus kita terapkan pada mereka. Tidak semua konglomerat itu orang kaya itu jahat kan begitu. Nah, jadi gini, untuk saya balas untuk Mahesa sebelum saya masuk ke tema. Orang Jawa itu kalau menasihati anaknya itu atau cucunya atau siapapun, ojo gampang gumunan. Nah, ini untuk netizen yang gampang percaya omongan-omongan kayak gini nih. Omongan model Mahesa CS. Satu tuh ya. Jangan gampang heran. Ya. Gumunan. 2. Ojo gampang kagetan, jangan gampang kaget ya. Oke. Terus yang bahaya yang nomor 3 ini, Bu. apa tuh yang kedua? Ojo goblok. Itu, Bu. Jadi ini harus diginikan. Kamu kesel. Karena Bro, Pak Karno dulu pernah bilang, berikan aku 10 pemuda. Kan saya pemuda. Kasih yang belakang gak usah. Enggak mau, sorry. Enggak, emang harus ada lanjutan gitu, harus ada itu. Pak Karno dulu pernah bilang, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Pak Karno pernah dalam pidatonya secara massal pernah mengatakan, jika kalian jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Harus gembreng. Kalau jatuh mulu, Gus? Wah, itu mah kacau itu. Goblok, Gus. Goblok. Jadi langsung masuk ke tema ya. Iya. Ini sambil diingat-ingat ya, nanti khawatir ada yang lupa. Mahesa menghina tokoh NU secara keilmuan kata dia, yaitu dengan istilah pelongo untuk Kiai Said Akil Sirot. Oke, satu. Itu juga tangannya gini ya. Ke sendiri-sendiri ya. Terus apa lagi? Kedua, nanti saya kupas satu-satu. Mahesa mengatakan NU tidak ada apa-apanya di tanah Banten. Nanti saya kupas juga itu. Oke? Mahesa mengatakan PBNU tidak mengawal kebijakan Jokowi. Apa mengamankan Jokowi? Oke, jatuh. Bukan mengamankan yang ini presiden atau gimana. Mahesa menyindir dengan sesuatu yang tidak enak bahasa pada Kapolri. Oke? Mahesa membawa Kesultanan Banten, yang Kesultanan Banten sudah nggak ada sultannya karena secara pengadilan kemarin juga udah kalah, ya. Dengan mengatakan, bahkan ada indikasi dari potongan-potongan statement dia di sosmed untuk indikasi ngajak warga Banten makar, bahkan suruh memilih Banten yang numpang pada Indonesia yang numpang pada Banten. Bentar Gus. Tadi bilang Mahesa ada indikasi mengajak warga Banten untuk makar. Apa betul itu, Mas? Oke. Pertanyaan dari kami semua nih, apa betul Anda mengajak warga Banten untuk makar? Oke. Lalu yang terakhir, Mahesa hanya menghormati Abuya Muhtadi yang notabene tokoh NU juga. Nanti kita kupas hubungan Abuya Muhtadi dengan Kiai Said Akil Sirot. Oke? 6 ya, tolong diingat-ingat kalau saya lupa. Yang pertama tadi, yang mana saya perlu? Apa ya, saya acak aja ya.
Mahesa mengatakan Yai Said akil plongo secara keilmuan. Ya. Oke. Dengan konteks Yai Said pernah mengatakan Ihyaul Mawat atau menghidupkan lahan yang mati, lahan yang terbengkalai ketika tanah negara ini ada seperti PSN yang ada di sebelah PIK. Makanya ada istilah PSN PIK kan gitu. Lah, Ihyaul Mawat ini kan diksi untuk yang dimaksud Kiai Haji Said Akil Sirot kan diksi untuk NKRI, bingkai NKRI. Banyak serapan-serapan istilah Islam dalam tanda kutip, quote and quote, itu dipakai untuk keindonesiaan. Contoh, kata adil diambil dari kata apa? Dari kata budaya peradaban Islam. Ya. Adil, apa salah segala macam itu ada dalam Islam. Tapi adil juga ada di dalam salah satu bunyi Pancasila. Begitu juga adab. Yang pakai hanya orang Islam sendiri atau semua orang Indonesia. Oke. Begitu juga apa itu ruqyah, kalau kita tarik ke peradaban Islam ya. Ruqyah itu pernah dipakai kaum jahiliyah sebelum Nabi Muhammad lahir. Ruqyah itu artinya kan jampe-jampe. Maka jangan, kalau nggak tahu sejarah jangan ini, mending kalau nggak bisa ngaji cek aja di Google deh, ruqyah sama dengan jampe-jampe. Oke. Ruqyah ini tradisi jahiliyah sudah ada, diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan